Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupas ethics of care atau etika kepedulian. Sebelumnya kita sudah mengenal beberapa aliran atau teori etika, yaitu etika deontologi, kemudian etika utilitarianisme, dan virtue ethic atau etika kebajikan. Tiga aliran besar yang terkenal. Kemudian muncul apa yang disebut dengan aliran baru, yaitu care ethics atau ethics of care. Diterjemahkan biasanya ke dalam bahasa Indonesia adalah etika kepedulian. Biasa kita mendengar orang bercakap, I don't care, saya tak peduli, I don't care, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan etika kepedulian, Bagaimana hubungan etika ini dengan aliran-aliran etika sebelumnya? Ada definisi tentang ethics of care atau etika kepedulian yang luas diterima oleh banyak orang, yang definisi ini mudah dipahami, kemudian lebih praktis, kemudian banyak disetujui oleh berbagai kalangan, yaitu definisi care atau kepedulian yang dikemukakan oleh Joan Tronto, atau biasa dipanggil dengan Tronto. Di dalam bukunya Moral Boundaries, A Political Argument for an Ethic of Care, diterbitkan oleh Routledge, pertama kali terbit tahun 1993. Sudah cukup lama. Siapa itu Joan Tronto? Itu dosen di University of Minnesota. Beliau PhD-nya di Princeton University tahun 1981, MA Master of Art di Princeton University juga tahun 1976, AB Oberlin College tahun 1974. Di Wikipedia informasinya itu beliau lahir tahun 1952, seorang profesor ilmu politik di University of Minnesota. Sebelumnya mengajar studi tentang perempuan, women studies, dan political science di Hunter College dan di Graduate School City University of New York. Nah, ini dia Ibu Joan Tronto. Kali ini kita akan membaca buku beliau, terutama definisinya tentang kepedulian, ethics of care. Apa yang dimaksud dengan ethics of care? Ini di dalam bukunya mulai halaman 102, beliau menulis tentang defining care, mendefinisikan kepedulian. Menurut Tronto, Joan Tronto, untuk memahami care itu, kita perlu menggunakan perspektif Aristotelian tentang tujuan, nested ends.
Melalui kepedulian kita dapat menghasilkan kenikmatan dan aktivitas kreatif dengan yang dilakukan dengan tujuan ya toward caring, tujuan peduli. We can recognize care when practice is aimed at maintaining, continuing, and repairing the world. Bagaimana cara kita mengenali, cara kita mengetahui bahwa di situ ada kepedulian? Ya. Menurut Tronto ya, caranya adalah di dalam prakteknya. Jadi kalau ada sebuah aktivitas yang bertujuan untuk maintaining ya, yang bertujuan untuk memelihara, continuing, melanjutkan atau memperbaiki dunia. Nah, itulah di situ ada aktivitas kepedulian. Cara kita mengenalinya, jadi secara epistemologis, cara kita mengenali, ya, mendeteksi bahwa di situ ada kepedulian. Ketika orang ya melakukan aktivitas pemeliharaan, keberlanjutan ataupun perbaikan terhadap dunia ini. Cara lain untuk memahami care adalah by noting what is not care. Ya. Jadi cara lainnya untuk memahami kepedulian adalah apa lawannya kepedulian. Not care, tidak peduli itu apa maksudnya? Ya. Menurut Tronto ya, di antara aktivitas kehidupan yang dianggap tidak ya memenuhi atau mengandung unsur kepedulian, antara lain adalah the pursuit of pleasure. Ya. Usaha kita mencari kenikmatan. Kemudian aktivitas kreatif, aktivitas produksi, aktivitas destruksi atau menghancurkan. To play, ya, bermain, to fulfill desire, ya, memenuhi kebutuhan. Kemudian to market new product, memasarkan produk baru atau menciptakan karya seni. Menurut Tronto itu bukan kepedulian. Jadi kepedulian itu tidak ada di situ. Ya. Mengejar kenikmatan, aktivitas kreatif, produksi, destruksi tidak mengandung apa yang disebut dengan nilai-nilai kepedulian. Jadi kepedulian itu nilai yang bisa dideteksi di dalam aktivitas. Di care bisa dipandang sebagai nilai, bisa juga dipandang sebagai praktis atau sebagai praktek. Dua hal itu tidak dipisahkan, ya. Dia menyatu di dalam aktivitas, menyatu di dalam sebuah aktivitas. Caring seems to involve taking the concerns and needs of the other as the basis for action. Jadi dalam kepedulian, peduli ya, atau caring itu melibatkan ya, usaha kita taking the concern, ya, memperhatikan persoalan, kemudian memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah,
kepedulian itu menjadi basis ya. Jadi kita memperhatikan keperluan, kebutuhan orang lain, masalah orang lain sebagai basis untuk melakukan aksi. Jadi di situ dalam kepedulian itu melibatkan perhatian ya. Kita memperhatikan masalah yang dihadapi orang lain. Nah, perhatian itulah lalu menjadi basis kita untuk melakukan aksi selanjutnya. Oleh karena itu di dalam ethics of care ya, taking the other's need as the starting point for what must be done. Jadi memperhatikan kebutuhan orang lain merupakan starting point ya, titik mula atau titik awal apa yang harus kita lakukan. Jadi kepedulian itu dimulai dari ya perhatian, ya, mengetahui, memperhatikan kebutuhan orang lain. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa aktivitas produksi, play, permainan dan sebagainya itu bisa juga menjadi bagian dari kepedulian, tetapi bisa juga bukan dianggap sebagai kepedulian. Di sini beliau mencontohkan ya apa yang kita pandang sebagai caring work, ya kerja-kerja kepedulian can be done without a caring disposition. Apa yang biasa kita anggap sebagai pekerjaan yang peduli kepada orang lain, tapi bisa juga ya sebenarnya perbuatan itu tidak dipandang sebagai kepedulian. Misalnya di sini beliau memberikan contoh ya, a person checking vital signs in nursing home may think of that work only in terms of job. Ya. Misalnya di rumah ya, di rumah yang memelihara, yang perhatikan, ini nursing home ya itu. Rumah yang merawat ya, rumah yang merawat bisa merawat anak-anak yatim piatu, bisa merawat orang tua panti jompo, orang-orang tua jompo. Nah, itu ada ya orang yang bertugas mengecek vital signs, tanda-tanda misalnya tekanan darah, kemudian tensi darah dan sebagainya ya. Itu tampak luar aktivitas itu merupakan aktivitas kepedulian. Nah, tetapi kalau dikerjakan hanya sebatas menunaikan tugas atau sebatas melaksanakan kewajiban, maka tidak dipandang aktivitas itu sebagai aktivitas peduli ya. Seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam itu jadi harus antara perbuatan dengan niatnya ya. Jadi care itu, kepedulian itu menyatunya ya, niat peduli ya dengan perbuatannya. Jadi dengan hanya melihat perbuatan ya tanpa diniatkan ya untuk peduli kepada orang, hanya sekedar melaksanakan aktivitas kewajiban,
itu tidak dianggap sebagai care. Jadi di dalam ethic of care itu perlunya eh, emosi sebagai motif, ya. Jadi rasa peduli yang bersifat rohania spiritual di dalam diri kita, bisa juga bersifat emosional psikologis, itu menjadi basis yang melandasi aktivitas seseorang, ya. Kalau aktivitasnya tidak dilandasi oleh kepedulian itu, ya, diniatkan peduli untuk memperhatikan orang, merawat orang, ya, sekedar melaksanakan kewajiban, itu tidak dianggap sebagai ethics of care. Nah, inilah yang mungkin salah satu yang membedakan ethics of care, ya, atau care ethics dengan aliran sebelumnya seperti deontologi dari Immanuel Kant. Kalau deontologi dari Immanuel Kant, kita melaksanakan kewajiban itu motifnya kita melaksanakan perbuatan dianggap bermoral apabila berbasis kepada motifnya itu melaksanakan kewajiban. Tapi bagi ethic of care, motif melaksanakan kewajiban saja itu tidak cukup, ya. Tidak dipandang sebagai aktivitas kepedulian atau peduli kepada orang lain. Jadi harus ada satunya niat, ya, motif niat yang bersifat empati atau simpati ataupun perhatian secara spiritual atau rohani atau secara psikologis, ya, internal di dalam diri kita itu memang ada rasa peduli, ya. Kalau bahasa rasa kasihan, ya. Nah, itu yang menimbulkan kita untuk peduli, ya. Di dalam etika deontologi, kasihan, kemudian peduli, ingin membantu orang lain, perhatian, itu motif-motif psikologis atau motif-motif spiritual rohania seperti itu tidak dianggap sebagai bagian dari etika. Jadi motif yang legitimate yang dianggap sebagai melandasi sebuah perbuatan yang baik itu kalau deontologi adalah melaksanakan kewajiban. Itu bedanya ethic of care itu dengan deontologi. Yang menarik dari, ya, selain definisi tadi itu, ya, yang menarik dari Tronto adalah fase, ya, bagaimana kita mengenali fase atau tingkatan-tingkatan kepedulian itu mulai dari niat sampai tindakan nyata. Itu ada 4 fase menurut beliau. Oke, jadi definisi yang dikemukakan oleh Tronto ini kenapa begitu secara luas diterima oleh orang, definisi beliau tentang kepedulian itu, karena secara epistemologis tidak terlalu abstrak. Kita bisa mengenalinya apa yang dimaksud dengan peduli. Menurut beliau, care is common word deeply embedded in our everyday language. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan kata care. Misalnya kalau orang Inggris, I don't care, ya, saya tak peduli. Di sini beliau mencontohkan misalnya ketika kita mengatakan we care about hunger, ya, kita peduli tentang
kelaparan, misalnya di daerah tertentu seperti Afrika misalnya, itu ada kasus di mana orang-orang, anak-anak kelaparan. Lalu kita bilang, ya saya peduli. Menurut beliau, implies more than we take an interest in it. Itu mengimplikasikan, implisit di dalamnya itu kita tidak hanya tertarik, ya, lebih dari itu. Nah, itu yang dimaksud dengan peduli itu, ya. Tidak hanya tertarik tapi lebih dari itu. Care seem to carry with it two additional aspect. Jadi selain berminat dan tertarik terhadap persoalan yang dihadapi oleh orang lain, ada dua aspek tambahan yang lainnya menurut beliau. First, care implies reaching out to something other than the self. Jadi aspek yang pertama dari peduli itu adalah reaching out to something other than self. Ya, kita keluar dari diri kita, mencapai orang lain, ya. Di situ, ya, ada di dalam kepedulian itu kita tertuju kepada orang lain. Itu aspek yang pertama di dalam care. It is neither self-referring nor self-observing. Jadi bukan kita peduli orang lain itu karena kepentingan pribadi kita, ya, atau karena kita peduli terhadap diri kita lalu kita peduli kepada orang lain. Nah, menurut beliau itu aspek yang pertama, ya. Kita tertuju kepada orang lain, bukan tertuju kepada diri kita sendiri. Second, aspek yang kedua dari peduli adalah implicitly suggest that it will lead to come to type of action. Jadi dua aspek utama yang harus ada di dalam care, dalam kepedulian itu adalah, yang kedua adalah ketika kita mengatakan saya peduli itu, ya, tidak cukup bahwa kita itu sedang memperhatikan orang lain, tetapi juga secara implisit, ya, perhatian itu akan ditinjak lanjuti dengan sebuah perbuatan. Itu yang dimaksud dengan care menurut beliau, ya. Jadi ada minat, ada perhatian terhadap orang lain. Yang kedua, lalu ditindaklanjuti dengan perbuatan. Jadi dua aspek itu harus ada, ya, secara esensial menurut beliau di dalam care, ya, dalam kepedulian itu. Itu makna peduli, ya. Dengan demikian, yang maksud dengan care atau peduli itu adalah perhatian kita kepada orang lain, terhadap masalah yang dihadapi orang lain, kebutuhan orang lain yang ditindaklanjuti dengan perbuatan atau aksi nyata. Itu yang dimaksud dengan care. We will sing someone who said, I care about the world's hungry, but who did nothing to alleviate what hunger, didn't know what it meant to say that she shared about hunger. Nah, jadi menurut beliau, orang yang mengatakan saya peduli tentang kelaparan di berbagai belahan dunia itu, ya, kalau tidak dilanjutin, who did nothing, yang tidak melakukan apa-apa untuk mengurangi minimal, ya, atau menghilangkan kelaparan yang diderita oleh orang lain di berbagai belahan dunia ini, itu dianggap didn't know what it's mean to say she care about hunger, ya. Dianggap tidak paham, ya, mengatakan peduli, tetapi sebenarnya
tidak peduli, ya itu. Jadi di dalam care itu bukan hanya perkataan, ya, tapi juga perbuatan. Satunya kata dengan perbuatan. Kalau dia cuma baru berkata, ya, tapi tidak dilanjuti, berkata saya peduli tapi tidak dilanjutkan dengan aksi nyata kepedulian itu, maka dia tidak disebut sebagai care atau kepedulian. Semantically, jadi secara semantik, care derived from an association with the notion of burden. Jadi care itu ada hubungannya dengan gagasan tentang beban. To care implies more than simply passing interest or fancy, but instead the acceptance of some of burden. Peduli, ya, untuk peduli implikasinya adalah bukan hanya sekedar tertarik atau berminat terhadap orang lain dan masalahnya, tetapi juga ada keinginan untuk menanggung beban, ya. Ada keinginan untuk menerima, ya, menerima beban dari kepedulian itu, ataupun bertanggung jawab namanya, ya. Kalau Anda bilang saya peduli orang kelaparan, lalu Anda berarti Anda siap menerima beban. Menerima beban itu bisa menyumbang, ya. Kalau tidak langsung bisa pergi ke sana, menyumbang. Kalau tidak bisa mengantarnya langsung, menyumbang kepada orang yang mengumpulkannya. Jadi ada kesiapan untuk menerima beban, ya. Untuk mengambil bagian dari tanggung jawab bisa juga. Di sini beliau mengemukakan definisi care yang dirumuskan oleh beliau dengan Berenice Fisher. On the most general level, pada level yang paling umum, we suggest that caring be viewed as species activity. Jadi care itu dipandang sebagai aktivitas, ya, spesies aktivitas, jenis aktivitas that includes everything, yang memuat, ya, mencakup segala sesuatu. That we do, mencakup segala sesuatu yang kita lakukan. To maintain, memelihara. To continue, melanjutkan. And refer our world, dan memperbaiki dunia kita, so that we can live in it as well as possible, sehingga kita bisa hidup di dalam dunia ini sebaik mungkin, ya. Jadi Toronto dan Berenice Fisher, Joan Toronto dan Berenice Fisher mendefinisikan care itu secara umum, ya, sebagai spesies aktivitas, termasuk segala sesuatu yang kita lakukan untuk memelihara, melanjutkan, dan memperbaiki dunia ini, sehingga kita dapat hidup di dalamnya secara baik, ya. Beliau berdua memberikan tanda petik dalam kata dunia ini, world, ya. Apa maksudnya world ini? That word, ya, dunia ini yang beliau berdua maksudkan dengan dunia adalah our bodies, tubuh kita sendiri, ourself, diri kita sendiri, our environment, lingkungan kita, all of which we seek to interweave in complex life-sustaining web, ya, yang
kita interweave ya, yang kita sulam ya, yang kita buat saling terhubung ya dalam jaringan keberlanjutan hidup yang kompleks. Nah, itu yang dia maksud dengan dunia. Jadi kita memelihara, melanjutkan dan memperbaiki dunia kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita dalam jaringan yang kompleks, menjaga keberlangsungan hidup, jadi life sustaining. Itu definisi beliau tentang caring ya. Beliau menguraikan bahwa definisi di atas ada beberapa fitur ya, ciri-ciri di dalam definisi di atas. Yang pertama, first, it is not restricted to human interaction with others. Jadi caring itu tidak hanya terbatas kepada interaksi tahablum minan nas ya. Tidak hanya terbatas pada interaksi antara manusia dengan orang lain. Caring juga bisa for object, terhadap objek, dan for environment, bisa juga caring itu peduli terhadap lingkungan sebagaimana kita peduli kepada orang lain ya. Itu peduli, jadi luas cakupannya ya, tidak hanya peduli kepada tetangga, tidak hanya peduli kepada teman, tidak hanya peduli kepada saudara, tidak hanya peduli kepada orang dekat, tidak hanya peduli kepada orang jauh. Jadi kepedulian itu tidak hanya sesama manusia, tapi juga kepedulian itu care terhadap lingkungan, juga care terhadap objek yang mati sekalipun ya, objek-objek yang tidak hidup sekalipun. Kedua, second, we don't presume that caring is dyadic or individualistic. Bahwa caring itu, pedulian itu tidak diadik, bukan hubungan dua arah ya. Dan juga tidak individualistik ya. Seringkali care atau kepedulian itu dijelaskan atau didefinisikan, digambarkan sebagai relasi ya, hubungan antara dua individu seperti antara orang tua dan anak ya, mother and child. Menurut beliau dan Fisher itu, care itu tidak terbatas itu secara individual dan hubungan antara dua orang seperti itu. Ketiga, we insist that the activity of caring is largely defined culturally and we will vary among different culture ya. Aktivitas kepedulian itu didefinisikan secara kultural. Jadi aktivitasnya itu bisa berbeda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Itu aspek yang ketiga di dalam definisi care, itu aktivitasnya itu tidak bersifat universal. Jadi antara kebudayaan suatu masyarakat dengan masyarakat lain yang dimaksud dengan aktivitas peduli itu bisa berbeda-beda. Keempat, we see caring as ongoing. Jadi kepedulian itu sebagai proses yang sedang berlangsung. Jadi care itu bisa digambarkan sebagai single activity, sebagai aktivitas tunggal, tetapi bisa juga digambarkan sebagai sebuah proses. Jadi sebagai aktivitas dan sebagai proses. Jadi care itu tidak hanya sebagai karakter ya, dimiliki oleh seseorang, tetapi juga concern terhadap living
active human engaged in the process of everyday living. Jadi aktivitas yang aktif, yang hidup, yang berlangsung, ya. Kepedulian yang berlangsung, di mana kita terlibat dalam proses kehidupan sehari-hari. Jadi, care is both practice and disposition. Ini kuncinya ya. Jadi, kepedulian itu adalah both. Ya, pertama sebagai praktek atau aktivitas, yang kedua sebagai disposition. Jadi, yang dimaksud dengan disposition ini di dalam teori etika adalah kecenderungan untuk. Ya, gitu. Jadi kecenderungan untuk itu bisa juga biasanya dipahami di dalam etika kebajikan atau virtue theory. Jika seseorang memiliki di dalam dirinya karakter peduli, itu jadi dia terbiasa berbuat peduli. Jadi dispositionnya itu terbiasa untuk berbuat peduli. Itu yang dimaksud dengan disposition, ya, kecenderungan untuk. Oleh karena itu sebagian orang itu menganggap bahwa ethics of care itu adalah bagian dari teori virtue ethic, ya, etika kebajikan. Karena care itu menurut virtue ethic itu sebagai bagian kebajikan seperti keberanian, kemudian kedermawanan. Nah, caring itu dianggap sebagai value, nilai seperti itu, atau disposisi. Itu yang dimaksud dengan disposisi itu. Disposisi itu di dalam diri kita ini ada kepedulian, ya. Kemudian kepedulian itu membuat kita cenderung untuk melakukan suatu aktivitas, gitu ya. Tapi itu masih possibility, ya, belum aktual aktivitasnya. Itu yang dimaksud dengan disposition, ya. Jadi ada possibility, kemungkinan orang itu untuk melakukan perbuatan peduli. Tetapi ini saja tidak cukup, ya, kalau tidak dilanjuti dengan praktek atau perbuatannya. Oleh karena itu menurut Tronto dan Fisher perlu adanya dua hal itu. Care is both practice and disposition, ya. Kepedulian itu meliputi praktek, ya, nyata, aktual, aktivitas nyata, dan disposisi, kecenderungan seseorang untuk melakukan aktivitas peduli. Demikianlah, ya, care ethic, apa yang dimaksud dengan etika kepedulian menurut Tronto, ya. Kita simpulkan konklusinya, ya. Yang dimaksud dengan kepedulian itu adalah kecenderungan untuk, ya, melakukan perbuatan yang memelihara, melanjutkan, memperbaiki dunia kita. Selanjutnya beliau bicara tentang fase-fase, ya, 4 phases of caring, 4 fase di dalam caring, dalam kepedulian. We noted that as an ongoing process, care consists of 4 analytically separate but interconnected phases. Jadi ada 4 fase kepedulian yang secara analitis itu bisa dipisah, namun secara praktis itu terkait satu dengan yang lainnya. Jadi secara aktual, ya, di dunia nyatanya itu tidak terpisah, bisa dipisahkan secara analitik konseptual saja, yaitu keempat fase itu adalah caring about,
peduli tentang. Fase yang kedua, taking care of, ya. Kalau yang pertama tadi caring about, ya, peduli tentang. Yang kedua, ambil peduli, ya, terhadap. Ambil peduli, ya, pakai kata take care of. Menjaga biasanya dipahami. Kemudian caregiving, ya, memberi kepedulian. Kemudian care receiving, ya, menerima kepedulian. Jadi ada caring about. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Apa yang dimaksud dengan caring about? Yang dimaksud dengan caring about itu adalah recognition. Jadi kita mengakui pertama-tama bahwa care itu adalah sesuatu yang necessary, yang wajib ada. Bahwa mengakui dulu bahwa kepedulian itu adalah wajib, necessary, sebuah keharusan, niscaya. It involves noting the existence of need and making an assessment that this need should be met. Itu ya. Jadi tahap pertama itu epistemologis, ya. Epistemologis di sini dipahami sebagai sebuah proses psikologis di dalam diri kita, di mana kita noting, ya, memperhatikan the existence of need, adanya kebutuhan, adanya hajat, and make an assessment that this need should be met, dan kita menilai bahwa hajat dan keperluan itu perlu untuk dipenuhi. Nah, itu tahap pertama dari care itu adalah, misalnya kalau Anda melihat orang lain, atau misalnya melihat pedagang, ini yang biasa kita lihat di medsos, ya, ada pedagang yang sudah seharian sampai ketiduran, yang berjualannya tidak laku. Nah, itu kita mulai mengenali bahwa beliau ini adalah orang yang memerlukan sesuatu, ada hajatnya, ya. Tapi hajat itu dia sendiri tidak bisa memenuhinya. Nah, oleh karena itu kita tertarik dan peduli untuk memenuhi hajat beliau. Itu mengenal, ya. Kalau di dunia kampus misalnya, yang sering kami hadapi adalah ada mahasiswa misalnya di awal-awal semester itu tidak bisa bayar SPP. Nah, itu kita sudah mulai mengenali, recognition. Ada beberapa orang yang tidak bisa bayar SPP. Oke. Nah, berarti ada yang kita menilai, ya, bahwa ada yang harus kita lakukan untuk memenuhi hajat orang ini biar bisa bayar SPP. Nah, itu caring about. Di sana kita sudah mulai ada kepedulian, ya. Kita menangkap ada eksistensi, ya, adanya kebutuhan orang lain yang harus dipenuhi. Tahap yang kedua, taking care of, ya. Apa yang dimaksud dengan taking care of? Taking care of is of the next step of the caring process. Jadi langkah selanjutnya setelah kita mengetahui ada orang yang memerlukan, ada orang yang membutuhkan sesuatu, tapi dia sendiri tidak bisa memenuhinya. Pada tahap kedua adalah taking care of. It involves assuming some responsibility for the
identified need and determining how to respond to it. Ya, pada tahap kedua ini, setelah kita pada tahap pertama itu mengenali adanya kebutuhan, yang kedua itu kita mulai merasakan adanya tanggung jawab, rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi orang lain. Itu kita mempunyai rasa tanggung jawab untuk melakukan respon, determining how to respond to it, ya, menentukan kira-kira cara mengatasinya bagaimana. Itu tahap yang kedua, ya. Jadi mulai dari mengetahui, lalu kemudian merasakan, melibatkan diri kita untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita mengatakan nothing can be done, ya, I don't care, nah itu kan bisa juga, atau bisa juga kita mengenali tetapi kita mengatakan nggak ada yang bisa saya lakukan. Nah, berarti kita tidak masuk ke tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua itu kita merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya, ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Lalu tahap yang ketiga, caregiving. Caregiving involve the direct meeting of needs for care. Nah, ini tahap yang ketiga adalah memenuhi langsung, ya, kebutuhan orang yang kita peduli, ya, kebutuhan sesuatu yang harus diperhatikan itu. It involves physical work and almost always requires that caregiver come in contact with the object of care. Pada tahap ketiga ini yang kita maksud dengan aksi nyata, ya. Jadi kalau tahap pertama tadi mengenali, tahap kedua itu merasa bertanggung jawab, tahap yang ketiga ditindaklanjuti dengan aksi nyata, ya. Kalau di sini dicontohkan tentang AIDS, misalnya pasien yang kena AIDS, itu aksi nyata kita apa? Kalau tadi kasusnya mahasiswa tidak bisa bayar SPP, aksi nyata kita apa? Bisa membayarkan SPP-nya, bisa juga mengorganisir donatur, supaya kalau kita sendiri tidak mampu membayar, tidak punya cukup uang untuk mengatasi karena banyaknya jumlah yang tidak bisa bayar SPP, kita bisa mengorganisir donatur, ya, untuk diberikan kepada yang memerlukan. Itu tahap yang ketiga, ya, caregiving. Yang selanjutnya, care receiving. The final phase of caring recognize that the object of care will respond to the care it receives. Jadi objek, ya, beliau menggunakan kata objek, ya, karena yang kita peduli itu bukan hanya orang, ya, bisa juga benda mati, bisa juga environment, ya, lingkungan hidup. Kita asumsikan di sini sebagai orang saja. Jadi orang yang kita peduli itu menerima, ya, tahap yang tiga tadi, menerima apa yang kita berikan, ya, kita sumbangkan untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Di sini beliau memberikan contoh, for example, the turnip fairness sounds good again, the patient feels better, or the starving children seem healthy after being fed. Nah, ini dia, ya, pada fase orang-orang sudah menerima kepedulian itu dari kita, itu adalah kalau contohnya, ya, kalau piano yang tadinya nggak berbunyi lalu berbunyi, jadi ada efeknya, ya. Itu pasien yang tadinya sakit lalu menjadi sembuh, merasa lebih baik.
anak-anak yang kelaparan ya, lalu kehidupannya menjadi lebih sehat setelah diberi makan. Itu 4 tahap yang dimaksud dengan kepedulian ya. Kalau tadi mahasiswa yang tidak bisa bayar SPP ya, akhirnya dia bisa mendaftar, kemudian bisa kuliah ya, tidak jadi terminal, tidak jadi cuti. Berarti care-nya itu sudah diterima ya, kepeduliannya itu sampai kepada orangnya dan diterima, lalu kehidupannya menjadi lebih baik, bisa melanjutkan aktivitasnya. Demikian ya bacaan kita terhadap buku dari Toronto, Moral Boundaries, A Political Argument for an Ethic of Care, yang diterbitkan oleh Routledge pertama kali pada 1993. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang teori-teori etika ya, yang biasanya kita kenal itu 3 besar saja, yaitu deontologi, kemudian utilitarianisme, virtue ethic. Sekarang kita mengenal care ethics. Semoga bermanfaat. Kalau Anda ada request ya, buku apa yang perlu kita baca untuk menambah wawasan, silakan tambahkan komentar Anda di kolom komen video ini. Akhirul kalam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.